Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di masa lalu di Pulau Jawa. Selama masa itu, banyak tokoh yang tercatat dalam prasasti, serat, dan beberapa naskah kuno. Inilah beberapa satria punggawa Majapahit yang namanya masih dikenal hingga saat ini. Ronggolawe merupakan pengikut setia Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Ketika Kediri runtuh dan Majapahit mulai resmi berdiri, berkat jasanya kemudian Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban, yang merupakan pusat pelabuhan besar pada masa itu. Hubungan Ronggolawe dan Raden Wijaya mulai renggang ketika Nambi diangkat sebagai patih. Namun Ronggolawe tidak setuju karena ia merasa Lembu Sora pamannya yang lebih pantas. Hal tersebut kemudian menjadi titik awal perselisihan hingga Ronggolawe dianggap memberontak pada pertempuran Tuban dan Majapahit. Ronggolawe gugur dibunuh Kepoan Abrang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1295 Masehi. Ken Sora merupakan pengikut paling setia Raden Wijaya sejak zaman Singosari hingga ikut mengawal pelarian saat Singosari runtuh dan menjadi pelarian. Ken Sora atau yang dikenal dengan Lembu Sora selalu setia mendampingi hingga diangkat menjadi Adipati Ujung Galuh atau Surabaya. Namun sayang, ia harus gugur, dicap sebagai pemberontak dan tewas di halaman istana secara tragis. Penyebabnya adalah penuntutan keluarga Kepoan Abrang yang tewas di tangan Ken Sora. Kemudian Ken Sora akhirnya dihukum, dibuang ke Tulembang. Namun ia lebih memilih hukuman mati daripada harus meninggalkan tanah airnya. Nambi merupakan pengikut setia Raden Wijaya hingga berdirinya Majapahit. Kemudian ia diangkat menjadi Rakian Pati untuk pertama kalinya dalam sejarah Majapahit. Namun sayang, lagi-lagi ia harus gugur dan dicap sebagai pemberontak. Setelah lama menjabat dari masa Raden Wijaya hingga Jaya Negara, akibat adu domba dari Mahapati. Bahkan peristiwa tersebut mengakibatkan perang besar antara Lumajang dan Majapahit. Dalam pertempuran tersebut akhirnya Nambi gugur dalam pertempuran. Dharma Putra merupakan pasukan elit bentukan Raden Wijaya, beranggotakan 7 itu Rakuti, Rasemi, Ratanja, Rawedeg, Rayuyu, banyak terhadap bangsa. Namun semua harus tewas sebagai pemberontak akibat adu domba Mahapati yang dilakukan sejak peristiwa Ronggolawe hingga Dharma Putra. Peristiwa yang terjadi pada masa Jaya Negara ini mencapai puncak ketika Rakuti berhasil merebut kota raja dan memaksa keluarga raja melarikan diri. Namun akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dihentikan. Dalam hal ini Gajah Mada mulai dikenal, yang pada saat itu menjabat sebagai petinggi Bayangkara, pasukan pengawal raja. Gajah Mada merupakan tokoh Majapahit yang namanya dapat disetarakan dengan para raja Majapahit sendiri. Dari masa Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk, sudah banyak peranan Gajah Mada dalam membesarkan Majapahit. Namun akhirnya karir gemilangnya harus berakhir akibat sebuah peristiwa, yaitu tragedi di alun-alun Bubat yang melibatkan dua kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Sunda. Ketika pada saat itu hendak melakukan pesta pernikahan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk. Arya Wiramandalika, dikenal juga dengan Laksamana Nala atau Lembu Nala, merupakan tokoh Majapahit
tenar Gajah Mada. Namun peranannya sama besarnya dalam memajukan Majapahit. Ia menjabat sebagai Panglima Perang Armada Laut Majapahit bersama dengan Gajah Mada menaklukkan berbagai daerah. Bahkan setelah meninggalnya Gajah Mada, ia ditunjuk sebagai penggantinya dalam urusan luar kerajaan, pertahanan, serta keamanan kerajaan. Raden Husein merupakan Panglima Perang Majapahit yang terlibat dalam pertempuran melawan Demak. Menurut beberapa kisah, ialah orang yang mampu mengalahkan Panglima Perang Demak yang saat itu dijabat oleh Sunan Ngudung. Dalam pertempuran itu, Sunan Ngudung gugur di tangan Raden Husein. Itulah beberapa nama Satria Majapahit yang namanya cukup dikenal hingga saat ini. Sejarah tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Anda boleh tidak setuju dengannya, namun kita bisa mengambil pelajaran darinya dan menciptakan sejarah kita sendiri.